tulisan yang mulai kita kerjakan sepanjang minggu ini, Tuhan masih memberikan kita kekuatan dan juga kesehatan. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita mau memuji Tuhan, kita katakan semusim berlalu. Mari kita dengan sikap berdoa, kita menyanyikan pujian ini. Kita punya teman, punya sahabat. Kak Edi sendiri adalah temannya Kak Wanda kan? Iya, betul, Kak. Atau
agar kiranya firman Tuhan yang disampaikan boleh kita dapat lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita siapkan hati kita, sambil persiapkan hati kita menyanyikan pujian berfirmanlah Tuhan. Shalom, selamat pagi Sobat Tunas Remaja yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dengan saya, Kak Ben. Pagi ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur untuk kebaikan dan pertolongan-Mu bagi setiap kami yang tidak berhenti di dalam hidup kami. Sungguh bersyukur untuk pertolongan, kekuatan, hikmat, kecukupan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami juga bersyukur waktu ini Tuhan berikan sekali lagi bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman. Maka biarlah waktu ini Tuhan pakai untuk meneduhkan pikiran kami, memuaskan dahaga kami, dan menenangkan jiwa kami, sehingga kemudian kami sungguh bergantung kepada-Mu ya Tuhan. Kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berbicaralah Engkau kepada setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya, teman-teman, Sobat Tunas Remaja yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Markus pasalnya yang kedua. Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Markus pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Teman-teman, kita akan memperhatikan dalam Alkitab kita masing-masing. Kak Ben akan putarkan satu video yang berisi tentang isi firman Tuhan yang akan kita renungkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak.
Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini, Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya, dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Ya teman-teman yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tadi sudah kita dengarkan videonya. Di bawah satu tema, itulah gunanya teman. Teman-teman, kita tahu bahwa di dalam kehidupan kita sebagai orang tentu tidak bisa lepas dari yang namanya orang lain. Kita tidak bisa hidup sendirian di dalam dunia ini. Dan kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana kita menjadi sahabat Allah. Artinya kita memerlukan Allah di dalam kehidupan kita. Dan kita terus mendorong diri kita untuk menjadi sahabat yang sesuai dengan kehendak Allah. Nah teman-teman, hari ini kita belajar bukan hanya sebatas menjadi sahabat Allah yang menjadi prioritas setiap kita, namun juga bagaimana kemudian kita sesama manusia berinteraksi dengan baik oleh karena kita sudah bersahabat dengan Allah, kita sudah berteman dengan Allah, yang oleh karenanya kemudian kita tidak bisa hidup tinggal diam dengan mengatakan, "Oh, saya sudah bersahabat dengan Allah, maka itu cukup." Nah, tidak bisa seperti itu teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak cukup dengan berkata bahwa saya sudah bersahabat dengan Allah. Persahabatan kita dengan Allah tentunya akan menimbulkan efek atau menghasilkan teman-teman kita di dunia ini. Oleh karena kita hidup di dunia, maka jika kita sudah berteman dengan Allah, kita akan berteman dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan di dunia ini menjadi orang-orang yang menjadi teman kita. Teman-teman, Adam ketika diciptakan oleh Tuhan, di tengah-tengah firman yang dia katakan bahwa sungguh semuanya ini sungguh amat baik. Namun Tuhan memperhatikan satu kekurangan yang perlu ditutupi dan kemudian diisi menjadi sangat sempurna kehidupan manusia itu. Tuhan katakan di dalam keadaan yang begitu amat baik, yang sungguh amat baik itu, Tuhan katakan tidak baik kalau manusia itu hidup seorang diri. Artinya teman-teman bahwa manusia sejak dari awal Tuhan sudah tetapkan, sudah Tuhan buat, Tuhan sudah rencanakan bahwa manusia akan dan harus hidup dengan orang lain, hidup berdampingan dengan orang lain. Artinya kita tidak bisa terpisah dari orang lain. Nah, teman-teman sebagai remaja-remaja, tunas remaja yang menjadi anak-anak Tuhan tentunya, kita juga didorong oleh Tuhan untuk terus tidak bisa hidup sendirian. Teman-teman, kalau kita perhatikan ada satu film yang mungkin kita semua juga tahu, yaitu film Tarzan, gitu ya. Film Tarzan itu teman-teman ternyata meskipun kalau kita bisa katakan siapa manusia yang hidup
sendirian, ya kita akan dengan cepat mungkin menjawab Tarzan. Tapi kalau kita perhatikan, ternyata Tarzan pun tidak hidup sendirian, gitu ya. Ada kawanan binatang yang menjadi teman, menjadi sahabat dia untuk bisa hidup hingga akhirnya di kisahnya kemudian dia bisa bertemu dengan keluarganya, begitu teman-teman. Artinya mungkin kita berpikir bahwa kita bisa hidup sendiri, kita merasa kita bisa hidup sendiri, tapi faktanya, kenyataannya bahwa kita tidak akan pernah bisa hidup sendirian di muka bumi ini. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan pihak lain untuk mengisi hidup kita. Tarzan ketika dia berteman dengan binatang, dia kehilangan identitasnya yang sesungguhnya, yang menjadi manusia. Nah, teman-teman, berteman itu menjadi satu kebutuhan, menjadi satu keperluan yang harus dimiliki oleh setiap kita manusia. Teman-teman, kembali kepada teks yang kita baca dan kita renungkan tadi, yang sudah kita dengarkan videonya. Kita melihat di sana bahwa ada satu keadaan yang sedang dialami seseorang, yaitu lumpuh, teman-teman. Lumpuh itu artinya tidak bisa berjalan, tidak bisa menggerakkan anggota tubuh. Namun kalau kita perhatikan dari bagian ini, ada satu keadaan yang kita lihat bahwa keempat orang ini menjadi alat yang sungguh luar biasa untuk proses kesembuhan daripada si lumpuh tadi. Nah, teman-teman, hari ini kita sama-sama merenungkan bagaimana pertemanan kita sebagai tunas remaja yang tentunya dengan pemahaman kita masing-masing, dengan pikiran kita masing-masing, dengan gaya kita masing-masing. Tentunya kita juga harus berusaha menjadi teman yang sesuai. Nah, teman-teman, berteman menjadi hal yang susah-susah gampang untuk kita kerjakan, betul ya? Kalau ditanya sama kita, kamu pengen berteman dengan orang yang seperti apa? Kita mungkin akan dengan cepat berkata, saya akan berteman dengan orang yang baik, saya akan berteman dengan orang yang loyal, saya akan berteman dengan orang yang cantik, saya akan berteman dengan orang yang ganteng, saya akan berteman dengan orang yang ramah, dan lain sebagainya. Kita akan menyebutkan banyak ciri-ciri teman yang akan kita pilih menjadi teman kita. Dan tentu saja itu adalah hal yang baik, teman-teman. Itu adalah hal yang sangat baik, yang harus juga kita pertimbangkan di dalam memilih teman. Tapi apakah kemudian itu cukup di dalam pertemanan kita sebagai tunas remaja yang sungguh percaya kepada Kristus? Yang minggu lalu kita pelajari, kita menjadi sahabat Allah. Di dalam perenungan kita ini, teman-teman, kita akan sama-sama melihat bagaimana perjuangan daripada 4 orang tadi. Dikisahkan di dalam Alkitab kita, dikatakan pada ayatnya yang kedua, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak, sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Teman-teman, 4 orang tadi mungkin sedang berusaha sejak awal mempersiapkan diri supaya mereka bertemu dengan Yesus. Mereka berharap sekali teman mereka ini yang lumpuh ini mengalami pemulihan yang dari Tuhan. Namun nampaknya entah mungkin mereka terlambat atau mungkin orang-orang datang terlalu cepat sehingga kemudian mereka mengalami satu masalah. Apa masalahnya, teman-teman? Masalahnya adalah tidak ada tempat bagi mereka untuk lewat bertemu dengan Yesus. Teman-teman, dalam konteks waktu itu rumah di sana, dalam konteks yang ditulis oleh Alkitab ini, rumah di sana itu berbentuk kotak dia, dan mungkin hanya ada satu pintu saja yang bisa masuk ke sana, dan itu menjadi pintu utama, kira-kira begitu. Teman-teman, Yesus ada di tengah-tengah rumah itu, dan dia sedang berbicara kepada banyak orang yang hadir pada waktu itu. Di luar sana, di luar rumah, teman-teman, ada 4 orang yang berusaha membawa teman mereka, berjuang untuk kemudian bertemu dengan Yesus. Nah,
Nah teman-teman, apakah kemudian orang ini menyerah? Keempat orang ini menyerah. Bisa saja mereka mungkin berkata, sudahlah, kita pulang saja, besok kita ketemu lagi dengan Yesus. Atau mungkin mereka akan berkata, sudahlah, mungkin bukan waktunya untuk dia sembuh. Atau mungkin salah satu dari antara mereka pergi sehingga mempersulit keadaan mereka dan menyulitkan mengangkat temannya yang lumpuh tadi. Teman-teman, keempat orang ini tidak melakukan hal itu. Mereka mencari cara untuk kemudian bisa bertemu dengan Yesus. Teman-teman, apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka kerjakan? Apakah mereka diam dan mungkin sedih? Atau juga mungkin mereka merenungkan keadaan mereka? Tidak, teman-teman. Apa yang mereka kerjakan? Mari kita lihat di dalam ayatnya yang ke-3. Teman-teman, dikatakan ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena banyaknya orang itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu berbaring. Teman-teman, mereka tidak menjadi putus asa membawa teman mereka. Mereka tidak menjadi orang yang diam ketika masalah nampaknya tidak bisa diselesaikan. Namun mereka mencari jalan keluar. Tujuannya cuma satu, teman-teman. Kesembuhan daripada teman mereka yang menjadi sahabat mereka. Memang dalam Alkitab tidak jelas seberapa lama mereka sudah berteman, tapi nampaknya mereka terus-menerus berusaha untuk membawa kesembuhan kepada teman mereka. Teman-teman, menarik sekali bagian ini kita perhatikan bahwa mereka kemudian naik ke atap dan kemudian membuka atap itu, menurunkan teman mereka tepat di depan Yesus. Teman-teman, rumah dalam konteks waktu itu tidak seperti rumah kita di Indonesia ya. Di Indonesia kan rumahnya seperti ini, seperti ada kuda-kudanya. Kalau di sana itu atap itu datar, dan biasanya di atap itu orang-orang bisa atau yang pemilik rumah bisa berjemur, berpakaian atau bersantai dan sebagainya, dan itu bisa dibuka, teman-teman. Teman-teman, memang tentu saja perjuangan yang dilakukan oleh keempat orang ini adalah perjuangan yang sangat luar biasa. Mengapa saya katakan demikian, teman-teman? Mereka harus naik ke loteng itu menggunakan tangga. Dan tentu saja kalau tangga itu dinaiki, tangga itu tidak datar, teman-teman. Tangga itu miring. Dan tentu saja mereka mengalami kesulitan untuk bisa seirama di dalam membawa orang lumpuh tadi. Tapi mereka bisa sampai ke atas. Sesampainya di atas, mereka kemudian mencari cara. Mungkin mereka sambil menyendengkan telinganya ke bak atap dan mendengarkan Yesus berbicara, mencari tempat yang mana yang harus mereka buka dan bongkar sehingga tepat ditaruh di dalam atau di depan Yesus orang lumpuh tadi. Teman-teman, mereka kemudian membuka atap itu. Mungkin mereka menggunakan alat untuk mengangkat atapnya, menggesernya, dan kemudian bisa jadi ada debu di sana yang harus berjatuhan sehingga mereka kemudian membuyarkan atau mengganggu mungkin apa yang sedang Yesus kerjakan atau Yesus ajarkan pada waktu itu. Tapi yang menarik, teman-teman, Yesus kemudian ketika melihat keadaan itu, setelah mereka selesai menurunkan orang lumpuh tadi tepat di depan Yesus, Yesus tidak marah. Yesus kemudian tidak memarahi mereka dengan berkata, "Ngapain kamu di situ?" Teman-teman, yang Yesus katakan di ayat selanjutnya, pada ayatnya yang ke-5 dikatakan, ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Teman-teman, ini iman siapa? Ini iman keempat orang tadi. 4 teman tadi memiliki pengharapan yang sungguh dan serius bahwa Tuhan sanggup memulihkan
teman mereka. Teman-teman, mereka berani mengambil risiko. Apa risiko yang mungkin bisa mereka alami? Yang pertama, mereka mungkin bisa saja dimarahi oleh yang punya rumah. Bisa saja mereka disuruh mengganti kerusakan yang sudah mereka kerjakan. Yang ketiga, teman-teman, bisa saja Yesus marah kepada mereka oleh karena mereka menginterupsi atau menghalangi Yesus sedang mengajar pada waktu itu. Teman-teman, mereka mengambil risiko ini demi teman mereka, demi kesembuhan teman mereka. Teman-teman, mari kita melihat perjuangan mereka. Mari kita melihat keintiman mereka. Mari kita melihat ketidaklemah mereka untuk mendapatkan pemulihan yang daripada Tuhan. Tuhan katakan di dalam ayat yang kelima sekali lagi, iman mereka dilihat oleh Tuhan. Kepercayaan mereka, keyakinan mereka, keteguhan mereka di dalam perjuangan mereka. Mereka kemudian mendapatkan hasil yang daripada Tuhan. Teman-teman, mungkin pada waktu itu orang-orang yang ada di sekitar situ memikirkan bahwa orang lumpuh ini adalah orang yang kena kutuk oleh Tuhan, orang yang sedang mendapatkan hukuman daripada Tuhan. Mereka mungkin dikucilkan oleh orang-orang di sekitar mereka. Teman-teman, keempat orang tadi menepis hal itu dan kemudian mereka tetap setia dengan teman mereka. Teman-teman, menarik sekali keadaan ini, bahwa ternyata ada orang yang kemudian bisa dengan keyakinan yang teguh percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan sahabat mereka. Nah, teman-teman, apa kemudian yang bisa kita ambil daripada pelajaran firman Tuhan hari ini? Kita melihat yang pertama, teman-teman, bahwa teman itu adalah orang yang setia. Sahabat itu adalah orang yang setia. Keempat orang ini kemudian tidak meninggalkan temannya dalam kesusahan. Yang kedua, teman-teman, keempat orang ini saling membagi keadaan sulit mereka. Keempat orang tadi berusaha membawa teman mereka. Artinya mereka berbagi kasih dalam kehidupan mereka. Teman-teman, mereka juga saling mendorong, memotivasi satu dengan yang lain. Bisa saja mereka saling menuduh atau saling menyuruh, tapi mereka tidak mengerjakan dan melakukan itu. Mereka saling mendorong, memotivasi. Mungkin ada satu orang di antara teman mereka itu yang sudah mulai lemah dan mulai berkata, aku capek dan sebagainya. Tapi yang lain mungkin menguatkan dengan iman dan percaya bahwa Tuhan pasti akan memulihkan mereka. Teman-teman, yang lain adalah bahwa ada pengorbanan di dalam persahabatan mereka. Ada pengorbanan yang begitu berat, yang begitu besar, yang kemudian mereka lakukan demi teman mereka. Teman-teman, mari hari ini kita sejenak memikirkan diri kita. Kita tentu menjadi teman bagi orang lain, dan kita mungkin punya teman di sekitar kita atau sahabat di sekitar kita. Pertanyaannya adalah, sebagai tunas remaja, seberapa sering kemudian kita terlalu mengegokan diri kita, mendahulukan kepentingan kita daripada kepentingan kita, dan seberapa sering kita peduli dengan teman kita. Teman-teman, mari kita sama-sama berpikir bahwa hidup kita ini bukan tentang kita saja, tapi tentang orang lain di dalam hidup kita. Teman-teman, kita adalah orang-orang yang membutuhkan orang lain. Jangan sampai kita menjadi orang yang
susah melihat orang senang dan senang melihat orang yang susah. Teman-teman, jangan sampai kita menjadi orang yang susah melihat orang yang senang dan senang sekali melihat orang susah. Ini fenomena yang masih terjadi sekarang ini. Ketika temannya dalam keadaan yang sulit, dia akan tertawa di atas penderitaan temannya. Atau mungkin teman kita sedang dalam keadaan yang senang, kita menjadi galau segala-galaunya, mencari cara supaya kemudian dia mengalami kegalauan seperti kita. Teman-teman, sahabat seharusnya menjadi orang yang senang ketika orang atau teman kita senang, dan susah ketika teman kita susah. Senang ketika orang senang dan susah melihat orang susah. Itu harusnya menjadi satu momentum yang harus kita kerjakan secara serius sebagai sahabat. Teman-teman, seberapa sering kita di dalam hidup kita kemudian memaksa orang lain seperti yang kita mau, tapi kita tidak pernah berusaha untuk berkenan kepada orang lain. Kita memaksa orang lain supaya ikut pikiran kita, ikut maunya kita, tapi kita tidak pernah berusaha untuk mau dan menyukai teman kita. Teman-teman, seringkali kita memanfaatkan orang lain demi kepentingan dan ego kita masing-masing. Teman-teman, hari ini kita belajar dari 4 orang tadi. Tidak ada sedikit pun ego yang terlihat di dalam apa yang mereka kerjakan. Tidak ada kepentingan yang diusahakan demi diri mereka sendiri yang mereka kerjakan. Namun mereka berjuang demi teman mereka yang sakit. Teman-teman, mari kita merenungkan bagian ini di dalam kehidupan setiap kita, bahwa bagaimana kemudian kita menjadi remaja yang secara serius berpikir dan kemudian mengerjakan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Teman-teman, mari kita berjuang menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan dan juga bisa berteman dengan orang lain. Dan orang menyukai kita oleh karena kita bisa menjadi sahabat. Teman-teman, mau menjadi sahabat yang seperti apa? Mau memiliki sahabat yang seperti apa? Kalau teman-teman mau memiliki sahabat yang baik, yang pengertian, yang perhatian, yang setia, yang mau terus mendorong, yang mau terus berusaha demi kebaikan bersama, maka yang pertama yang perlu kita lakukan adalah mari kita jadi seperti orang itu. Jangan kita tuntut orang lain, namun kita sendiri tidak mau berusaha. Kita lah yang terlebih dahulu berusaha, sehingga kemudian ketika kita semua menjadi remaja-remaja yang berusaha mengusahakan itu, maka kita percaya bahwa kita menjadi orang yang sahabat bagi orang lain, menjadi sahabat yang baik bagi orang lain. Tentu itu tidak mudah dan tidak gampang di dalam keadaan dunia yang saat ini begitu sulit, teman-teman. Tapi dengan pertolongan Allah Kudus, kita bisa dan mampu menjadi orang-orang yang seperti itu. Nah, teman-teman, mengakhiri daripada perenungan kebenaran firman Tuhan ini, kita perlu sekali memikirkan bahwa kita perlu bijak memilih teman. Sebab dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33, mari kita lihat bersama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Teman-teman, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Seberapa banyak di antara kita remaja-remaja yang jatuh ke dalam dosa oleh karena sahabat. Dan seberapa banyak kita remaja yang juga jatuh dan menjatuhkan orang lain oleh karena sahabat. Teman-teman, mari kita berjuang di dalam persahabatan kita. Apakah kita menjadi teman yang berguna bagi orang lain, atau menjadi teman yang tidak berguna bagi orang lain? Teman-teman, mari kita bijak menjadi teman yang senantiasa membawa kita kepada Tuhan,
bukan membawa kita kepada jurang. Teman-teman, kepercayaan kita kepada Allah, kepada Kristus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah menyatakan kasih-Nya kepada kita, yang menganggap kita ini sahabat dan Dia rela mati bagi kita, harusnya menjadi satu pendorong bagi kita untuk juga meneladani hidup yang diberikan oleh Yesus itu kepada kita, supaya kita bisa menjadi sahabat bagi banyak orang. Banyak anak muda, banyak remaja yang juga percaya kepada Kristus oleh karena teman mereka. Maka mari kita juga berjuang di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari untuk menjadi sahabat yang berguna, yang tentunya memuliakan nama Tuhan. Teman-teman, mengakhiri khotbah ini ada satu tulisan yang kemudian saya ingin bacakan kepada setiap kita, menjadi penolong dan kekuatan bagi setiap kita. Teman yang benar-benar teman, sekali lagi, teman yang benar-benar teman adalah orang yang saat tidak ada yang peduli, tidak ada yang mengerti, tidak ada yang mengasihi, dia akan hadir dan kemudian memenuhi kebutuhan itu. Bahkan dia akan membawa kita semakin mengenal Tuhan Allah kita. Teman-teman, itulah sahabat. Sahabat bukan sebatas pemuas dahaga kita, tapi orang yang menyatakan kebenaran dan juga membawa serta menuntun kita kepada Tuhan kita. Kiranya kita belajar daripada apa yang sudah dijelaskan di dalam Alkitab, bahwa kita perlu menjadi teman yang berguna, yang menuntun orang lain kepada kebenaran, yang setia, yang senantiasa mendorong orang lain kepada firman Tuhan, dan tentu saja membawa kepada pergaulan yang benar, yang memuliakan nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan serta mendorong dan menolong kita semua, supaya kita tiap-tiap hari di dalam hidup kita, di dalam pertemanan dan persahabatan kita, menjadi orang yang memuliakan Tuhan, oleh karena kita menjadi sahabat yang sungguh memuliakan Allah. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menolong kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran dan keteguhan firman Tuhan yang senantiasa menguatkan setiap kami. Dan kami percaya bahwa firman-Mu akan terus berbicara kepada kami untuk sungguh-sungguh menundukkan hati kepada firman Tuhan, dan kami bisa hidup benar di dalam hidup kami tiap-tiap hari yang berlandaskan kebenaran firman. Maka tolong kami sebagai remaja-remaja muda, sebagai tunas-tunas remaja, untuk meneladani apa yang sudah kami pelajari hari ini, menjadi sahabat bagi orang lain yang berguna, yang sungguh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih hamba-Mu selesai berbicara. Biarlah Allah Roh Kudus yang senantiasa menolong, memampukan dan kemudian mendorong serta memotivasi kami untuk mengerjakan firman. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman, saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita siapkan persembahan kita, dan sambil persembahan dikumpulkan, kita akan nyanyikan bersama-sama satu pujian dari Pulau dan Benua. Oh,
bersyukur sekali di pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Kami tahu ini adalah yang kecil dari kami yang kami berikan, tapi kami mohon pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan memberikan kami hati, berikan kami pikiran yang kemudian mau mempersembahkan seluruh kehidupan kami untuk Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, memberkati persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya ini menjadi fungsi, menjadi kegunaan yang baik dan benar untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Terpujilah Engkau Allah yang hidup. Ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, sekarang kita akan menutup persekutuan kita, ibadah kita. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian KASIH. Teman-teman silakan berdiri. Semangat dan terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati juga pekerjaan Bapak Mama, bahkan juga wali-wali kami yang menjaga kami. Tuhan juga menolong dan memberikan mereka kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami akan melanjutkan setiap kegiatan kami. Tuhan menolong dan juga memberkati kami. Dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Bye.